Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-23. Demikianlah dikatakan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Demikian firman Tuhan. Tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sangat sulit bagi setiap orang jika mengandalkan perasaannya, jika mengandalkan logikanya di tengah-tengah kehidupan sebagai orang percaya. Karena tidak gampang menjadi orang percaya yang hidup dengan banyaknya konflik yang dihadapi. Bahkan banyaknya gesekan yang harus dirasakan. Di mana di dalam kehidupan manusia pasti banyak sekali problem antara suka dan tidak suka, mau atau tidak mau, terima atau tidak terima. Dan ini akan membuat kita akhirnya hidup di dalam kelukaan yang semakin membuat kita tidak hidup lagi di dalam kasih Tuhan. Di mana hidup manusia selalu berhadapan dengan konflik, caci mencaci, ngancam mengancam, dan kita selalu mengatasnamakan suatu keadilan. Jadi banyak orang ketika hidupnya berada dalam cacian atau makian, maka yang ada dalam kehidupannya adalah bagaimana dia ditolong dari situ. Bagaimana dia bisa keluar dari caci maki yang terjadi dalam kehidupannya. Tetapi pertanyaannya, ketika kita keluar dari situ, bisakah kita tidak menjadi pelaku caci maki itu? Yang terjadi ketika kita dicaci maki, maka kita akan membalas mencaci maki. Yang terjadi ketika kita di bawah tekanan, ketika kita di bawah tekanan yang sangat memberikan penderitaan kepada kita, maka hidup kita ini akan menjadi ancaman bagi orang lain. Kita akan mengarahkan pikiran kita, hati kita untuk membalaskan dendam, sehingga hidup kita ini menjadi ancaman. Tetapi apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini? Inilah gambaran ketika kita mempercayakan hidup kita dan kita mau menerima firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita. Di mana ia dicaci maki, tapi tidak membalas mencaci maki. Pribadi Kristus yang adalah teladan kita. Dia tidak pernah membalaskan apa yang jahat, tetapi dia membalas kejahatan itu dengan satu hal kebaikan. Di mana yang diinginkan oleh Allah adalah perubahan itu. Bukanlah kehancuran, bukanlah kemusnahan, tetapi bagaimana setiap orang yang jahat itu kembali dan mau menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga teladan yang diberikan oleh Kristus adalah ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas mencaci maki. Ketika dia menderita, ia tidak mengancam. Bahkan sampai dengan disalibkan, tidak ada sepatah kata pun dari mulut Yesus yang mengutuki, yang mengatakan balas dendam dan lain sebagainya. Bahkan yang dilakukan oleh Yesus adalah mengampuni dosa-dosa orang yang melakukan kejahatan.
Memang jika itu sampai kepada kita, kita akan mengatakan tidak mampu kita melakukan itu. Sebagai manusia kita tidak akan tahan untuk tidak melakukan pembalasan. Apalagi kalau sudah menyakiti perasaan kita. Tetapi apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini? Allah tidak pernah mengizinkan setiap orang percaya membalaskan dendam kepada orang yang berlaku jahat kepadanya. Kalau kita melakukan yang sama, apa beda kita dengan mereka? Jika kita melakukan kejahatan juga, apa beda kita dengan orang yang jahat itu? Tetapi sebagai orang yang percaya, maka apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini? Jika engkau dicaci, jangan balas mencaci. Jika engkau dibuat menderita, tapi jangan menjadi ancaman bagi orang lain. Tetapi apa yang harus kita perbuat? Serahkan kepada yang layak untuk menghakimi dengan adil. Kita serahkan kembali kepada Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan kita dicaci maki orang, jika Tuhan mengizinkan kita untuk menderita, maka kita kembalikan kepada Tuhan. Apa yang ingin Tuhan katakan kepada kita ketika kita harus hidup di dalam penderitaan itu? Kita harus siap menyerahkan itu semua kepada Tuhan yang adalah hakim yang adil untuk kita. Karena itu, jangan pernah kita menghakimi. Jangan pernah kita mengutuki. Jangan pernah kita membalaskan yang jahat dengan yang jahat. Tetapi yang Allah inginkan, mari kita merubah itu. Hal yang jahat jika dibalas dengan yang jahat, maka akan muncul kejahatan baru. Tetapi jika yang jahat dibalas dengan kebaikan, maka yang jahat akan berhenti, maka kebaikan akan muncul. Dan itulah yang diinginkan oleh firman Tuhan ini. Karena itu kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, lakukanlah yang baik dan jangan pernah membalaskan yang jahat. Karena ketika kita membalaskan yang jahat itu dengan kejahatan, maka kita adalah tidak ada bedanya dengan orang-orang jahat. Tetapi karena kita adalah orang percaya, orang yang sudah menjadi pengikut Kristus, maka teladan Kristus yang tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan itu. Maka itulah yang kita hidupi, untuk tidak membalaskan yang jahat dengan yang jahat, tetapi mari kita membalaskan kejahatan itu dengan suatu kebaikan, sehingga akan lahir kebaikan-kebaikan yang akan kita rasakan bersama. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami agar kami tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi agar kami bisa membalas kejahatan itu dengan suatu hal yang baik. Karena itu Tuhan, berkatilah kami di dalam setiap aktivitas kami, kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami. Begitu juga dengan setiap orang percaya yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, dan juga yang bergumul Engkau Tuhan yang memberikan penyertaan. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas.